Fadlizon dan Ahok kandidat terkuat pemimpin ibu kota negara baru, yaitu Nusantara. Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bang Brojo. Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiono. Empat, Pak Aswar Anas. Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok hingga Abdullah Azwar Anas masuk sebagai kandidat yang dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi, yaitu sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Pembahasan mengenai rencana perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pun akhirnya semakin matang. Pemerintah telah mengumumkan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru tersebut. Hal itu terungkap yaitu saat rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN antara DPR dengan pemerintah di Komplek Parlemen pada hari Senin 17 Januari 2022. Selain nama ibu kota baru, pemerintah juga sempat mengungkap nama-nama calon yang akan memimpin ibu kota negara Nusantara, dan Presiden Jokowi sendiri yang langsung menyampaikannya. Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita. Pemimpin otorita pun ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kandidat memang banyak. 1. Pak Bambang Brojonegoro. 2. Pak Ahok. 3. Pak Tumiana. 4. Pak Answar Anas, ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan pada hari Senin 2 Maret 2020. Dalam draft RUU IKN, Otorita Ibu Kota Negara disebut sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian, bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja. Otorita IKN juga disebut juga akan menjadi penyelenggara pemerintahan khusus IKN. Nantinya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara akan dibantu oleh seorang wakil, dan keduanya ditunjuk, diangkat, serta diberhentikan langsung oleh Presiden. Pembentukan otorita IKN tersebut akan diatur lewat peraturan Presiden atau Perpres, termasuk di dalamnya mengatur mekanisme penunjukan CEO dari IKN. Di antara keempat nama tersebut, nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok lah yang banyak mendapat dukungan. Tapi banyak pula warganet yang mengusulkan Fadlizon lah yang dianggap lebih pantas, yaitu dalam memimpin ibu kota baru tersebut. Dan di antara kedua nama tersohor tersebut, kali ini rakyat jelata akan mengupasnya untuk Anda. Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nama Ahok disebut Jokowi sebagai salah satu kandidat CEO Ibu Kota Negara Nusantara. Seperti diketahui, Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero, dan sebelum menjadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok sudah melanglang buana di dunia usaha hingga dunia politik. Ia sempat bekerja di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik usai menyelesaikan pendidikannya. Ahok kemudian pulang ke kampungnya di Belitung Timur dan mendirikan perusahaan untuk membangun pabrik gravel Peksen atau GPS pada tahun 1995. Tapi sayangnya, pabrik pun ditutup oleh pemerintah saat itu. Setelah perusahaan tambangnya tutup, Ahok pun kemudian banting setir ke dunia politik karena bertekad hendak menjadi seorang pejabat. Di tahun 2004, Ahok bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB yang saat itu dipimpin oleh Dr. Syahrir. Dan di Partai PPIB itu pun akhirnya mengantarkan Ahok terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, yaitu pada periode 2004 hingga 2009. Dan tak berselang lama, Ahok pun didorong maju sebagai Bupati Belitung Timur dan terpilih untuk periode 2005 hingga 2010.
Ahok sempat maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Bangka Belitung, tetapi sayangnya ia pun akhirnya kalah. Dan tak menyerah sampai di sini, Ahok lalu maju sebagai calon anggota legislatif di bawah naungan Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR RI, yaitu pada periode 2009 hingga 2014. Karena menonjol, Ahok lantas tak meneruskan jabatannya di DPR dan diminta mendampingi Jokowi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu pada Pilkada 2012. Dan akhirnya Ahok pun bersedia mendampingi Jokowi serta maju lewat Partai Gerindra. Singkat kata, Ahok pun disingkirkan dengan brutal gara-gara Ahok mengatakan, ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah dan dipelintir oleh para pengasong khilafah menjadi jangan mau dibohongi surat Al-Maidah dengan mengedit video dan menghilangkan kata pakai. Karena antara jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah dengan jangan mau dibohongi surat Al-Maidah punya makna yang berbeda. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo itu dia yang memotong sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Dia sempat minta maaf ke saya. Dan akhirnya Ahok pun dianggap telah menista agama, divonis bersalah serta dipenjara. Ia pun lantas mengundurkan diri dan digantikan oleh Jarod di akhir masa jabatan sebagai gubernur DKI. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Ahok Jarot pun akhirnya dikalahkan oleh Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI dengan kemenangan yang begitu sangat menjijikkan, yaitu memakai ayat dan mayat sebagai senjata utama untuk membodohi masyarakat Jakarta. Itulah sejarah kelam demokrasi kita yang menyebabkan terbelahnya masyarakat di negeri kita saat ini, menjadikan isu-isu agama sebagai alat politik. Dan hampir 2 tahun Ahok mendekam di penjara. Setelah selesai menjalani pidana, yaitu pada 24 Januari 2019, tak berselang lama Ahok pun ditunjuk sebagai komisaris Pertamina, yaitu pada November 2019. Itulah sekelumit cerita tentang Ahok yang diwacanakan oleh Jokowi sebagai kandidat pemimpin ibu kota baru. Kandidat kedua, nama pilihan netizen, yaitu Fadlizon. Kita semua bisa melihat bagaimana seorang Fadlizon, orang yang punya karakter yang selalu suka nyinyir terhadap apapun kebijakan Presiden Jokowi, dan kelihatannya dia sangat anti sekali terhadap Presiden Jokowi. Sudah sangat tak terhitung nyinyiran si Fadlizon yang juga sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra tersebut. Bahkan baru-baru ini, dia sepertinya sangat anti sekali terhadap nama Nusantara, yaitu sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan. Dia mengatakan bahwa daripada Nusantara, nggak lebih baik nama Jokowi saja sebagai nama ibu kota baru. Padahal DPR RI fraksi Gerindra semua setuju atas Undang-Undang Ibu Kota Negara alias Undang-Undang IKN yang akan dicanangkan dalam waktu dekat. Memang sepertinya si Fadlizon boleh dibilang sebagai corong FPI dan sama sekali tidak pernah mewakili rakyat NKRI. Selama ini kita semua tahu negara kita Indonesia tercinta ini diurus secara sangat baik oleh Presiden Jokowi yang telah memenangkan 2 kali berturut-turut kontestasi pemilihan presiden negeri ini, dan 2 kali pula mengalahkan Prabowo sebagai rival politiknya. Bersama-sama Prabowo, Egy Sujana, Abu Rizal Bakri, si Fadlizon ini pun menipu publik dengan lewat sujud syukur yang tertukar di tahun 2014. Saat itu banyak masyarakat jijik lihat bagaimana gerakan politiknya. Bahkan Lanyala yang dulunya seorang kader Gerindra pun meniup isu-isu soal Jokowi PKI.
Dan ini menurut saya adalah hal yang paling jahat dalam perpolitikan yang terjadi di tanah air. Menjelang 2019, si Fadlizon ini juga tidak berubah, tetap saja menjadi penipu masyarakat. Bahkan dia pun akhirnya menjadi penipu yang tertipu oleh wanita bernama Ratna Sarumpait, sampai datang ke rumahnya bikin konferensi pers bahwa Ratna Sarumpait digebukin. Faktanya pun terungkap bahwa itu hanyalah operasi plastik setelah Dr. Tompi yang menangani operasi plastik Ratna Sarumpait membongkar fakta kejadian yang sebenarnya. Fadlizon, Rocky Gerung, Lija Lamli dan kawan-kawan juga ikut teriak-teriak serta berkoar-koar bahwa Ratna Sarumpait digebukin. Hehe, akhirnya mereka pun digebukin balik sama fakta yang terjadi. Pecundang tetaplah pecundang. Kita melihat bagaimana selama ini kerja si Fadlizon yang hanya selalu nyinyir tanpa kontribusi yang berarti. Ya, sepertinya sangat begitu dipelihara oleh Prabowo, yaitu untuk mendulang suara dari para musuh-musuh Jokowi. Memang Prabowo saat ini sepertinya berusaha untuk berjalan dua kaki dalam perpolitikan tanah air. Di satu sisi, Prabowo selalu mendukung Jokowi untuk meraup simpatisan Jokowi di Pilpres 2004. Tapi di sisi lain, melalui si Fadlizon, ia berharap untuk mempertahankan suara dari para pengasong-pengasong khilafah. Mungkin inilah strategi terbaik menurut Prabowo dalam mencapai kursi presiden 2024 mendatang. Begitulah kupasan singkat antara Ahok yang diusung Jokowi sebagai kandidat pemimpin ibu kota baru dan Fadlizon yang diusung oleh netizen sebagai kandidat pilihan netizen untuk memimpin ibu kota baru. Bagaimana pendapat Anda? Di antara kedua orang tersebut, akan memilih manakah Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar.